Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Balkis dengan nomor induk mahasiswa 1313030127 dari jurusan Hukum Tata Negara semester 1 kelas C. Di sini saya akan membawakan tugas ilmu tauhid dari dosen pengampu terhormat Bapak Lutfi Farurizal, SSY MH. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan yang ke-9, hakikat iman wa tamrotuhu, merupakan salah satu ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, yang merupakan salah satu fundamental. Dalam Al-Quran, para ulama membagi tiga ajaran pokok. Yang pertama akidah, yaitu iman. Yang kedua akhlak, etika atau perilaku manusia. Yang ketiga syariat, aturan hukum yang terlahir perkataan dan perbuatan manusia itu sendiri. Definisi iman, menurut etimologi, iman adalah mana yuminu imanan. Kalau menurut terminologi, diformulasikan sebagai pembenaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan atau amal. Iman dimaknai iktiraf, yaitu mengakui pembenaran sifat khusus. Iman percaya dengan segenap hati. Hakikat iman yang pertama tasdik atau membenarkan, lawan katanya adalah kafir. Yang kedua iltizam amal, kita mengimani segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sifat iman yang pertama abstrak, kita tidak bisa melihat gimana seseorang melalui panca indera. Namun untuk mengetahui derajat takwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dua fluktuatur, seringkali berubah naik atau turun, tidak bisa tingkat keimanan itu stabil. Contoh, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, maka kita wajib mengucap syukur alhamdulillah dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seseorang yang tidak memiliki keimanan yang tidak kuat, maka ia akan banyak mengeluh. Yang ketiga, bertingkat. Seorang satu dengan orang lain, tingkat keimanan mereka akan berbeda. Setiap individu memiliki fitrah atau akal dan kehendak yang berbeda-beda. Semakin tinggi tingkatan keimanan seseorang, sampai kapanpun tidak akan mengalami tingkat fluktuatif dalam keimanan dan tidak akan terjatuh. Keimanan rendah akan menjadikan seseorang kalap sehingga banyak yang murtad. Baik, yang selanjutnya pertemuan ke-10, yaitu rukun iman. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala yakni hanya satu-satunya pencipta alam dan beserta isinya. Allah adalah satu-satunya yang wajib diibadahi, hanya Allah yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, mengatur seluruh alam, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, seperti dalam syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2. Iman kepada malaikat, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki malaikat. Allah juga mengutus malaikat, memberi mereka tugas, fungsi dan beban. Kelebihan malaikat yaitu tidak pernah membangkang dan senantiasa taat kepada Allah, serta senantiasa bertasbih dan memuji kepada Allah. Jumlah malaikat sangat banyak sekali. Ukuran malaikat ini sangat besar sekali. Malaikat memiliki sayap. Kelebihan malaikat ini mampu menjelma sebagai manusia atau makhluk apapun atas izin Allah dengan tujuan untuk menyampaikan pesan-pesan Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang ketiga, iman kepada kitab, meyakini serta beriman kepada semua kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada para rasul sebagai rahmat dan petunjuk bagi mereka agar tercapainya suatu kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Kitab-kitab tersebut terbagi menjadi 4, yaitu Injil, Taurat, Zabur, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Yang keempat, iman kepada rasul, meyakini secara pasti bahwa Allah mempunyai rasul untuk dapat menyampaikan ajaran-ajaran terhadap umat manusia, sehingga manusia mendapat ajaran yang telah Allah sampaikan terhadap para rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir, kiamat, meyakini bahwa kehidupan tidak abadi dan setelah itu akan ada kehidupan lain, yaitu kematian, kebangkitan dari kubur, dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, diputuskannya manusia tersebut apakah masuk surga atau neraka. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu meyakini dan mengimani bahwa takdir yang telah Allah tetapkan untuk seluruh makhluknya sesuai dengan ketentuannya, dan pastinya akan selalu ada hikmah di balik apa yang Allah tetapkan. Dan selanjutnya adalah pertemuan 11, yaitu naik turunnya iman. Iman adalah suatu keyakinan atau keteguhan hati. Berbicara soal keimanan tergolong menjadi 6 yang disebut rukun iman. Rukun iman ini adalah rukun-rukun yang wajib diimani sebagai muslim. Tingkat keimanan yang pertama, asabiqul khairat, terdepan dalam kebaikan, terorientasi pada kebaikan. Kedua adalah al-muqtasid, yaitu ya pertengahan antara baik dan buruk, seimbang. Maksudnya tidak cenderung pada kebaikan, begitu pula tidak cenderung pada keburukan. Yang tiga, zolim li nafsih, menzolimi diri sendiri, lebih cenderung pada keburukan daripada kebaikan. Bisa dikatakan tidak ada keimanan jika manusia memiliki tingkatan keimanan zolim li nafsih ini. Bukti bahwa tingkat keimanan seseorang dapat naik turun. Yang pertama itu dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 173, tingkat keimanan umat Islam naik. Ayat ini diturunkan ketika peperangan, ketika kaum kafir bersiap untuk menyerang umat Islam.
Maka disampaikanlah dengan jumlah tak sebanding dengan datangnya ayat tersebut yang berbunyi hasbunallahu wa ni'mal wakil, yang berarti maka cukuplah Allah sebagai penolong kami. Yang kedua, sunnah atau hadis. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seorang pezina mukmin dan tidaklah seorang mukmin meminum minuman keras, serta tidaklah mencuri ketika mencuri pada keadaan mukmin. Jadi bisa dikatakan jika seseorang melakukan hal buruk seperti itu tidak sedang memiliki tingkat keimanan. Ijma. Yang ketiga, ijma kalangan sahabat Nabi SAW, yaitu Umar bin Khattab. Marilah kita menambah keimanan kita. Beliau berkata seperti itu. Sebab-sebabnya, yang pertama bertambah keimanan, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua zikir, yang ketiga zatda, bersungguh-sungguh. Yang kedua, berkurangnya iman itu ada dua, faktor internal sama faktor eksternal. Yang eksternal kebodohan, syaitan, lalai, dunia atau fitnah, maksiat, lingkungan, nafsu. Pertemuan selanjutnya adalah pertemuan ke-12, syahadat tauhid atau syahadatain. Pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Maknanya la ilaha illallah, tiada ada yang patut disembah, diimani, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang maknanya anna Muhammadar Rasulullah, secara lahir dan batin mengakui bahwa beliau Nabi Muhammad adalah hamba sekaligus rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wathiron wa nadhiron, ajaran dan ancaman. Rukun syahadatain la ilaha illallah Quran ada dalam Quran surah Al-Baqarah yang ayat 256. Yang pertama, an-nafyu atau peniadaan, membatalkan syirik, sekutu dengan segala bentuk apapun, serta mewajibkan kekafiran terhadap segala apa yang disembah kepada selain Allah. Kedua, al-isbat atau penetapan, menetapkan tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan mewajibkan pengamalan serta konsekuensinya. Anna Muhammadar Rasulullah, yang pertama abduhu, yang kedua wa rasuluh, yang artinya mengakui secara batin bahwa Rasul itu adalah abduhu, hambanya Allah, hamba atau utusan Allah yang sebagaimana kita harus mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pembatalan syahadatain, yang pertama syirik, syirik atau perbuatan menyekutukan Allah, sebagaimana Allah berfirman, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat syirik kepadanya. Yang kedua, sihir, perbuatan yang sangat mendekati dengan ciri karena dinilai ada kekuatan yang bisa diandalkan selain Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat la ilaha illallah, yang pertama ilmu menafikan jahal, yaitu menghilangkan kebodohan. Yang kedua yakin menafikan syak atau ragu. Yang ketiga qabul, menerima, menafikan rod itu penolakan. Yang keempat inqiyad atau patuh, menafikan tak itu meninggalkan. Yang kelima ikhlas, menafikan syirik. Yang keenam sidik, jujur, menafikan kizib pada dusta. Yang ketujuh mahabbah, kecintaan, menafikan bagda. Syarat anna Muhammad Rasulullah, satu mentaatinya, yang kedua membenarkannya, yang ketiga meninggalkan apa yang dilarang, yang keempat mencukupkan diri dengan mengamalkan sunnahnya, yang kelima meninggalkan yang lain dari hal-hal bid'ah dan muhdasah atau yang baru. Dan selanjutnya adalah pertemuan ke-13, wasail asyirik. Maknanya secara etimologi adalah persekutuan. Menurut terminologi menganggap bahwa Allah ada tandingannya. Para ulama membagi syirik ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama syirik fi uluhiyah, yaitu menyekutukan Allah dalam hal ibadah, ada dalam Quran surah Al-Jin ayat 18. Yang kedua syirik fi rububiyah, yaitu meyakini adanya selain Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan Allah atau menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal-hal rububiyah, ada dalam Quran surat Yunus ayat 31. 3 syirik fi asma, wasifat, menjadikan sekutu bagi Allah baik dalam salah satu asmanya atau sifatnya, ada dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11. Yang selanjutnya pertemuan ke-14, yaitu ma'rifatullah, kebutuhan mendesak setiap insan, bersaksi bahwa Allah yang berhak disembah seperti syahadatain. Allah menciptakan manusia semata-mata bukan hanya untuk diciptakan, melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Sesungguhnya kesempurnaan ibadah dipengaruhi oleh ma'rifatullah. Dengan meningkatkan ma'rifatullah, maka akan semakin optimis dalam beribadah kepada Allah. Di dalam ma'rifatullah ini terdapat kewajiban sebagai hamba yang memiliki mana yang mengenal betul bahwa siapa itu Allah dan apa kewajiban dan hak yang diterima bahwa Allah sebagai Khalik dan manusia sebagai hambanya. Terbagi menjadi 3 macam makna. Yang pertama ma'rifatullah fi uluhiyah, kita mengenal Allah kemudian dengan memahami betul perintah dan kewajiban sebagai makhluk Allah dan larangan apa saja yang dilarang Allah.
Yang kedua, ma'rifatullah fi rububiyah, mengenal Allah melalui fenomena terhadap ayat-ayat dalam segala hal, siapa yang menciptakan bumi dan lain-lain. Yang tiga, ma'rifatullah fi asma wa sifat, mengenal sifat-sifat ataupun nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya adalah pertemuan 15 atau pertemuan yang terakhir, membahas tentang ilmu, iman, ilmu, dan amal. Makna integrasi. Integrasi dari bahasa Latin secara etimologi itu utuh atau menyeluruh, sedangkan secara terminologi pembaluran beberapa aspek sehingga menjadi satu dan satu kesatuan. Ilmu adalah pengetahuan yang sistematis, memiliki aspek ontologi, dapat diartikan. Epistemologi memiliki metode penelitian, dan aksiologi memiliki manfaat kegunaan. Amal, suatu perbuatan sebagai manusia yang utuh. Iman tanpa ilmu, merasa benar sendiri atau fanatik. Iman tanpa amal, satu hal sia-sia, tidak akan mendapat nilai ibadah. Ilmu tanpa iman akan menjadi kesombongan. Ilmu tanpa amal tidak menjadi berguna. Amal tanpa iman tertolak karena tidak ada tuntunan. Amal tanpa ilmu suatu bentuk yang tidak akan pernah benar. Baik, saya rasa cukup ke video dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.